Pemirsa, Presiden Joko Widodo memimpin upacara ziarah nasional memperingati Hari Pahlawan di Taman Makam Pahlawan Kalibata. Presiden juga melakukan tabur bunga di makam B.J. Habibie Ani Yudhoyono, pahlawan revolusi hingga pahlawan tidak dikenal. Dimulai pukul 8 pagi tadi, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo bertindak sebagai inspektur upacara. Peringatan Hari Pahlawan 10 November tahun ini mengangkat tema Pahlawanku Inspirasiku. Dalam peringatan tahun ini, Presiden mengajak masyarakat berjiwa pahlawan dan memiliki semangat membangun negeri sesuai dengan potensi dan profesi masing-masing. Presiden kemudian melakukan tabur bunga di sejumlah makam, mulai dari makam B.J. Habibie, Ani Yudhoyono, Taufik Kemas, Umar Wirahadi, Sudarmono, hingga Adam Malik. Usai upacara, Jokowi bertolak ke Istana Negara untuk memberi gelar pahlawan pada sejumlah tokoh. Dimulai. Peringatan Hari Pahlawan juga digelar di atas KRI Semarang. Peringatan diisi dengan upacara dan tabur bunga di perairan Teluk Jakarta. Dengan menggunakan KRI Semarang 594, prajurit TNI, Polri, dan personel Kementerian Sosial menggelar upacara tabur bunga di perairan Teluk Jakarta. Upacara ini digelar untuk memperingati Hari Pahlawan yang jatuh setiap tanggal 10 November. Ketika mengheningkan cipta, awak kapal membunyikan sirine selama 60 detik, tanda sebagai penghormatan. Setelah itu, upacara dilakukan dengan prosesi tabur bunga ke laut yang diikuti oleh seluruh peserta. Sementara di Surabaya, Jawa Timur, peringatan Hari Pahlawan 10 November diisi dengan upacara dan tabur bunga di atas kapal perang Frans Kasepo 368. Upacara ini diikuti oleh personil TNI dan Polri. Selain upacara tabur bunga juga digelar sebagai bentuk penghormatan pada para pahlawan yang telah berjuang, merebut dan juga mempertahankan serta mengisi kemerdekaan bangsa Indonesia. Karena digelar di masa pandemi, upacara berlangsung dengan protokol kesehatan ketat. Di Hari Pahlawan ini, Presiden Joko Widodo memberikan gelar pahlawan kepada 4 orang tokoh. Keempat tokoh ini berasal dari sejumlah wilayah di Indonesia. Bertepatan dengan peringatan Hari Pahlawan, Presiden Joko Widodo menganugerahkan gelar pahlawan nasional kepada 4 tokoh dan pejuang. Penganugerahan gelar pahlawan nasional kepada 4 pejuang ini tertuang dalam Kepres nomor 109/TK/2021 tentang penganugerahan pahlawan nasional. Adapun 4 tokoh yang mendapat gelar pahlawan nasional ini adalah Tombo Lotutu. Ia merupakan orang terpandang dan salah satu raja di Kabupaten Parigi, Mautong, Sulawesi Tengah. Sebagai raja, Tombo Lotutu menjadi garda terdepan dalam garis perlawanan menghadapi penjajah Belanda. Untuk menghadapi perlawanan Tombo Lotutu, Belanda sampai harus mengerahkan pasukan khusus bernama Marsose. Tokoh kedua yang mendapat gelar pahlawan nasional adalah Sultan Haji Muhammad Idris. Ia merupakan Sultan ke-14 dari Kesultanan Kutai Kartanegara di Kalimantan Timur. Semasa hidup, ia dikenal sebagai tokoh yang anti-kolonialisme dan anti pola perdagangan monopoli seperti yang dilakukan VOC. Maestro perfilman tanah air, Usmar Ismail, juga dianugerahi pahlawan nasional. Ia aktif pada periode tahun 1950 hingga 1970. Puluhan karya film lahir dari tangannya. Ia dianggap sebagai tokoh yang menggeliatkan teater dan film tanah air. Usmar Ismail juga dikenal sebagai pendiri perusahaan film nasional bersama sejumlah pengusaha film lain. Tokoh keempat adalah Raden Arya Wangsakara. Ia dikenal sebagai pendiri wilayah Tangerang. Arya merupakan keturunan Raja Sumedang Larang.
Lantaran tak sepaham dengan keluarganya, Arya yang juga penyebar agama Islam akhirnya merantau ke Tangerang pada tahun 1640 dan membangun pesantren. Ia gugur setelah memimpin perlawanan dengan penjajah Belanda yang tak setuju dengan keberadaan pesantren yang dibangunnya. Selain pertimbangan ketokohan, keputusan Presiden dalam memberikan gelar pahlawan nasional kepada 4 pejuang ini juga mengutamakan pemerataan kedaerahan. Pemirsa, beragam cara dilakukan untuk memperingati Hari Pahlawan 10 November hari ini. Di Jakarta dan di Depok, pengendara berhenti selama 3 menit untuk mengheningkan cipta. Sementara di Surabaya, aparatur sipil negara mengenakan kostum pejuang. Tepat pukul 8.15 waktu Indonesia Barat, pengendara yang melintas di Simpang Cililitan, Jakarta Timur berhenti sesuai imbauan dari petugas yang berjaga. Pengendara baik roda 2 maupun roda 4 ikut mengheningkan cipta memperingati Hari Pahlawan yang jatuh 10 November hari ini. Mengheningkan cipta berlangsung selama 3 menit di tengah arus lalu lintas yang ramai lancar dan kondusif. Kondisi yang sama terlihat di Jalan Simpang Gas Alam, Cimanggis, Kota Depok, Jawa Barat. Pengendara yang melintas berhenti untuk mengheningkan cipta selama 2 menit. Sejumlah petugas dari jajaran Polsek Cimanggis turun ke jalan untuk memberi imbauan berhenti pada pengendara tepat pukul 8.15. Kota Pahlawan Surabaya, aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah kota punya cara sendiri memperingati Hari Pahlawan. Para pegawai mengenakan kostum pejuang saat bekerja tanggal 9 dan 10 November hari ini. Mereka juga wajib memutar lagu-lagu perjuangan. Tidak hanya di lingkungan Pemkot, imbauan pemakaian baju bernuansa perjuangan juga berlaku di semua perusahaan hingga komunitas di kota Surabaya. Setiap tahun pemerintah Kota Surabaya melakukan penyampaian untuk seluruh warga Kota Surabaya bisa memperingati Hari Pahlawan ini. Salah satu caranya yaitu dengan mengenakan pakaian ala-ala pejuang. Selain kostum pejuang, Pemkot Surabaya juga mengeluarkan surat edaran yang meminta masyarakat mengibarkan bendera merah putih dari tanggal 1 hingga 10 November. Tim Liputan iNews melaporkan. Apresiasi pada garda terdepan pahlawan COVID-19, pemerintah Provinsi Jawa Barat membangun Monumen Perjuangan Pahlawan COVID-19. Monumen Perjuangan Pahlawan COVID-19 dibangun di area Monumen Perjuangan Rakyat Jawa Barat, Gasibu, Kota Bandung. Monumen ini dibuat Pemprov setempat sebagai apresiasi atas dedikasi mereka yang gugur selama pandemi COVID-19 di Jawa Barat, mulai dari tenaga kesehatan, relawan, dan profesi lainnya. Saat peresmian, sejumlah acara dilakukan, mulai dari pagelaran tari, pembacaan puisi, hasil kolaborasi seniman, dan juga budayawan Jawa Barat. Apalah terbelakang adanya Monumen Perjuangan Pahlawan COVID-19 sudah bergabung bersama kami rekan Desi Juliani di Gasibu, Kota Bandung, Jawa Barat. Desi, apalah terbelakang didirikannya Monumen Perjuangan Pahlawan COVID-19 di sana? Ya, selamat siang Wilson dan pemirsa. Kalau Anda bisa lihat pemirsa di belakang saya ini sudah terlihat ya Monumen Perjuangan Pahlawan Pandemi COVID-19 Jawa Barat. Mungkin setelah saya ceritakan dulu Wilson, alasannya kenapa akhirnya pemerintah Provinsi Jawa Barat memberikan apresiasi kepada pahlawan pandemi ini sebenarnya untuk Monumen Pahlawan Pandemi COVID-19 Jawa Barat ini
berada di area Monumen Perjuangan Rakyat Jawa Barat. Dan sebenarnya sejak beberapa tahun yang lalu, Monumen Perjuangan Rakyat Jawa Barat ini sudah dilakukan revitalisasi oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat. Karena pada saat tahap akhir revitalisasi ini sudah selesai dan bertepatan dengan pandemi, ini artinya di tahun 2020 akhirnya pemerintah Provinsi Jawa Barat menginisiasi bagaimana caranya agar Monumen Perjuangan Rakyat Jawa Barat ini semakin bernilai. Dan akhirnya untuk memberikan apresiasi kepada para pahlawan pandemi yang telah gugur di masa pandemi, seperti misalnya tenaga kesehatan, kemudian juga ada beberapa ASN juga yang gugur, kemudian juga relawan dan beberapa profesi lainnya, akhirnya didirikanlah Monumen Perjuangan, Monumen Perjuangan Pahlawan Pandemi COVID-19 Jawa Barat. Dan ini nama-nama yang berada di Monumen Perjuangan Pahlawan sudah dipahat, yang sudah ada di sini, dan rencananya memang hari ini bertepatan dengan Hari Pahlawan 10 November, monumen ini akan diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Tapi karena harus ada agenda kepresidenan yang memang Presiden juga harus menghadiri peringatan Hari Pahlawan di Jakarta, sehingga untuk peresmian dari Monumen Perjuangan Pahlawan Pandemi COVID-19 Jawa Barat ini harus mundur. Ini rencananya akan dilaksanakan di pekan depan atau di minggu depan. Tapi tadi untuk peringatan Hari Pahlawan di Jawa Barat sendiri dilaksanakan juga. Tadi Gubernur Jawa Barat bersama dengan sejumlah Forkopimda melakukan upacara. Setelah itu melakukan tinjauan ke sini, Wilson dan juga pemirsa. Gubernur memberikan atau menyimpan bunga seperti itu di Monumen Pahlawan Pandemi COVID-19 Jawa Barat. Setelah itu bersama dengan jajaran Forkopimda dan juga sejumlah kepala dinas yang berada di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Barat langsung menuju ke Taman Makam Pahlawan. Dan tentunya monumen ini juga didirikan untuk mengingat betapa besarnya jasa para pahlawan pandemi yang tadi saya sebutkan, ada tenaga kesehatan, ada relawan, dan juga ada ASN serta profesi-profesi yang lainnya, bahwa mengatasi pandemi ini sungguh tidak mudah. Wilson. Baik, terima kasih Desi Juliani atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, ada beragam cara yang dilakukan untuk memperingati Hari Pahlawan. Kalau petugas patroli, ini mereka menggunakan pakaian pejuang tempo dulu saat bertugas. Informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda berikut, tetap bersama kami.